orang dilatih berpikir al-khalqul awal, afa'ayina bil khalqil awal. Kalau dalam bahasa Yasin disebut kul yuhihal ladzi ansha'aha awwala marrah. Jadi agama itu orang dilatih membayangkan pertama hubungan kita dengan Allah. Misalnya manusia pertama itu siapa? Adam. Adam bisa berpikir, bisa berlogika, bisa jalan-jalan, bisa macam-macam. Tapi andaikan Anda jadi Nabi Adam, mesti melihat kekuasaannya Allah itu begitu nyata. Karena saya materinya dari tanah, ternyata saya bisa berpikir. Betapa kudrohnya Allah, kekuasaan Allah, tanah yang benda mati bisa berpikir. Sekarang jadi saya. Sehingga ketemu, kira-kira Nabi Adam kalau ketemu tanah itu ya, kalau mau maksiat, wah ini tanah ini pasti komplain. Ya di sini pentingnya beragama. Sehingga ketika Rasulullah ngendikan, jika kamu memperbanyak sholat, maka tanah-tanah ini bersaksi terhadap sholat kamu. Jika kamu maksiat, juga tanah-tanah ini menjadi saksi pemberat. Itu kamu tidak jagal sama sekali, karena manusia pertama yang bernama Adam yang bisa berpikir itu materinya dari tanah. Jika kita tidak janggal ketika tanah disetatuskan bisa bersaksi. Tapi setelah kamu berpikir tanah itu bisa dicangkul, bisa dijadikan berhala, dijadikan kendi, dijadikan macam, seakan-akan tanah itu ya benda yang tidak penting. Tapi Nabi itu beda dengan kalian. Nabi tahu betul tanah ini makhluk Allah yang bisa berpikir. Sehingga Nabi ya ngendikan, kalau kamu sholat sunat atau beribadah sebaiknya jangan di tempat yang sama, biar yang menyaksikan kamu sholat itu banyak. Kita mungkin kan masa bumi bisa bersaksi, tapi andaikan Anda Nabi Adam itu tidak akan janggal seperti itu, karena dia tahu materinya dari tanah dan ternyata jadi mata yang bisa melihat, jadi telinga yang bisa mendengar. Makanya Allah selalu mengingatkan, ingatlah al-khalqil awal, afayina bil khalqil awal. Karena khalqil awal ini yang menjadikan apa? Fitrah beragama yang baik. Sehingga ketika orang Yahudi bilang nggak mungkin Nabi Isa itu nggak anak zina, wong ibu kok tanpa bapak, anak kok hanya ada ibu tanpa bapak. Allah cara menjawab, inna masalah Isa intawohi kamasali ada. Jika kamu protes ada Isa karena tanpa bapak, ya protes dengan Nabi Adam, tanpa ibu tanpa bapak. Nah, ini diingatkan al-khalqil awal. Kekhawatiran kita akan menghadapi alam akhirat, ini yang penting. Nanti setelah kita mati kayak apa, jadi debu, jadi tanah, lalu bangkit kita gimana? Sebagaimana mukadimah saya, ingatlah an-nas'atil ula. Ingatlah penciptaan pertama, bahwa Allah punya reputasi menciptakan Nabi Adam dari tanah, dan di tubuh Nabi Adam itu tersimpan calon generasi berikutnya ila yaumil qiyamah. Kayak apa susahnya bikin Nabi Adam kalau andaikan kita boleh berpikir? Bikin satu master manusia yang akan melahirkan manusia seluruh dunia. Ibaratnya chipnya itu sudah ada di punggung Nabi Adam, dan itu materinya dari tanah. Dengan berpikir gitu, maka ketika kita meninggal sudah jadi tanah, kembali lagi jadi manusia adalah hal yang mudah, karena Allah punya reputasi menciptakan manusia super, yaitu Nabi Adam dari tanah. Peristiwa Mi'raj yang jarang diceritakan orang itu, Rasulullah itu ketemu Nabi Adam. Dan Nabi Adam itu disebutkan di sini, faidan an yaminihi aswidatun wa an yasarihi aswidatun. Dari sisi kanan itu ada kelompok besar, dari sisi kiri juga kelompok besar. Saya baca teks aslinya ya, tabarruk ya, supaya dapat berkah dari bahasa Rasulullah SAW. Ini cerita Nabi ketika ketemu Nabi Adam. Faidha nazara qibala yaminih dhahika, wa idza nazara qibala shimalih baka. Nabi Adam ketika melihat ke kanan itu senyum-senyum, senang sekali. Tapi kalau kau melihat ke kiri itu nangis. Lalu Rasulullah SAW tanya ke malaikat Jibril, itu siapa? Itu Adam. Dan yang kelompok di kanan itu ahli surga. Maka beliau kalau melihat senang sekali, dan kalau yang di kiri itu ahli neraka. Kalau beliau melihat itu susah sekali. Artinya apa? Betapa susahnya jadi Nabi Adam itu. Jadi kalau misalnya ada koruptor ketangkep gitu ya, yang nangkep ya cucunya, yang ditangkep juga cucunya. Kalau kita punya anak 10 itu, terus yang satu misalnya nyuri milik temannya, milik saudaranya itu, sing naboi ya anaknya, yang ditaboi juga anaknya. Kayak apa tersiksanya seorang Nabi Adam? Karena nggak punya pilihan, pasti dari sekian kasus dolim dan mazlum, yang mendolimi maupun yang didolimi itu pasti anak cucunya. Jadi betapa susahnya seorang Nabi Adam. Jadi
termasuk kearifan kita sebagai manusia itu belajar dari takdir yang kita hadapi, yaitu keterbatasan kita sebagai manusia. Kita harus bisa ngelola kegagalan, terima kodok kodar. Makanya kata Mbah Mun, abahnya Gus Hasim itu sering cerita ke saya, iman itu paling dhuwur itu iman kodok kodar, khairihi wa syarrihi minallah. Kita harus punya kesiapan iman khairihi wa syarrihi minallah, bahwa segala kebaikan, segala syar itu sudah digariskan oleh Allah Ta'ala. Kita bisa apa sebagai manusia? Jadi pertama Nabi Muhammad ketemu di as-sama'i dunya, langit paling dekat, itu ketemu Nabi Adam dengan kondisi seperti tadi. Kalau melihat ke kanan itu senyum, karena itu anak-anak beliau, turunan beliau yang ahli surga. Kalau melihat ke kiri itu nangis, karena itu cucu beliau yang ditakdir tidak jadi orang baik. Artinya kalau ada peristiwa sosial apa saja, yang satu zalim, yang satu mazlum, atau yang satu benar, yang satu salah, atau sama-sama benar tapi salah faham, itu semua adalah cucu Nabi Adam alaihi salam. Dan itu membuat beliau kadang-kadang dohika, kadang-kadang senyum, kadang-kadang baka, kadang-kadang nangis. Jadi itu yang menjadikan tambahnya arifnya Rasulullah SAW. Saya teruskan. Qultu ya Jibril man hadha, qal hadha Adam wa hadhil aswida an yamini wa an shimali nasamu bani, fa ahlul yamin ahlul jannah wal aswida allati an shimali ahlun nar, fa idza nazara qibala yamini dhahika wa idza nazara qibala shimalihi baka. Itu seperti misalnya kita punya anak 5, yang satu sukses jadi profesor doktor atau jadi orang alim, yang satu sekolah saja gak naik, misalnya sudah gak naik, nanti dunia menghabiskan harta itu kan. Tapi barokahnya itu mungkin kita mau jadi sombong nggak jadi itu, karena punya anak yang nggak sukses. Mungkin barokahnya punya anak nggak sukses itu meredam keangkuhan kita, terus kita menjadi orang yang sopan dengan tetangga, dengan orang lain, karena dipaksa punya hal-hal yang seperti itu. Jadi semua yang ditakdir Allah, kalau kita ridho itu pasti baik.